wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan melakukan fokus discussion group untuk membahas dan meneliti tentang skripsi yang kami telah susun. Untuk pertama kali perkenalkan dulu, yaitu pertama saya sebagai moderator Abdul Fattah Fauzan dan penyusun bab 3. Kemudian ada Adi Maidinil Hadi sebagai penyusun bab 2, kemudian ada Afdan sebagai penyusun bab 1, kemudian Bagus Franklin Sumule penyusun bab 4, dan Dani Wahyu Aldo Rahman sebagai teknisi, ada Effendi Mare sebagai penyusun bab 5 dan daftar pustaka. Pertama kami akan mendiskusikan yaitu adalah judulnya. Penyusunan judul ini akan kami diskusikan. Silahkan kepada Afdan untuk membuka sesi diskusi judul. Mohon izin pembina, rekan-rekan. Untuk judul ini kami untuk judulnya kami telah berdiskusi dan menetapkan untuk judulnya adalah analisis perbedaan penggunaan kalimat efektif pada praktisi Taruna STMKG tahun 2015 sampai 2016. Lalu ini ada daftar isi. Untuk penelitian yang kami buat ini terdiri dari 5 bab. Itu untuk daftar pustakanya kayaknya belum benar. Emang isinya apa sih daftar lampiran? Ke atas. Selanjutnya ada bab 1 yang mana saya sendiri mengerjakannya. Bab 1 ini pendahuluan, terdiri dari latar belakang, lalu ada rumusan masalah, juga batasan masalah, tujuan penelitian, dan juga ada yang terakhir manfaat penelitian. Coba Dado up lagi ke scroll. Itu kan ada kata sehingga ya di kata pengantar. Kata pengantar. Nah itu ada sehingga tuh. Tanda komanya hapus. Itu tuh kepada penulis kata komanya hapus. Habis kan ini bukan apa sih? Bukan konjungsi apa? Kalau saran saya sih di bab pendahuluan ini nanti sebaiknya itu lebih banyak untuk membahas dengan kalimat efektifnya juga, karena kita juga membahas mengenai penggunaan kalimat efektif, maka nanti di sini juga kita di latar belakang ini kita jelaskan kenapa pendahuluan penggunaan kalimat efektif itu penting, lebih diperbanyak lagi. Mungkin itu saran dari saya. Siap, terima kasih. Berikutnya bab 2 yang saya susun sendiri. Jadi bab 2 itu adalah dasar teori yang terdiri dari tinjauan pustaka dan juga landasan teori, serta yang terakhir adalah model penelitian. Untuk yang tinjauan pustaka sendiri ini seperti membandingkan ya, atau mendapatkan acuan dari sebelum-sebelumnya atau penelitian sebelumnya seperti itu. Lalu untuk sekarang apakah ada yang perlu diganti atau dibetulkan? Ya. Terus ini untuk alur penelitian kita, jadi kita memakai salah satu sampel random dari angkatan ini 2015 ya, salah ketik habis ini diganti, harusnya itu 2015 sama 2016. Nah terus nanti kita ambil beberapa random sampel. Terus nanti setelah itu kami adakan seperti wawancara atau form atau angket seperti itu. Nanti kita ambil hasil jawaban dari sampel tersebut atau narasumber senior itu, lalu kita dan diskusikan sesuai dengan model penelitian kita. Lalu untuk yang gambar ini salah satunya ini. Nah terus untuk bab 3 ini bisa diturunkan.
untuk selanjutnya itu memasuki bab 3 mengenai metodologi. Ini metodologi penelitian ya, diganti tolong. Ya, metodologi penelitian. Ya. Makasih. Jadi di sini sesuai dengan bab 1 dan bab 2 kita akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan kepustakaan, dan itulah mengapa tadi di bab 2 tadi itu tidak memakai hipotesis karena kita melakukan deskripsi kepustakaan. Next. Untuk bab 3 tadi kayaknya ada tipe-tipe di sini. Oh iya. Makasih. Nah, untuk bab 4 di sini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasannya dari penelitian sebelumnya dari bab 3. Bab ini akan membahas tentang penelitian melalui wawancara dan studi pustaka dilakukan dengan observasi untuk dibahas dalam analisis data ini. Untuk yang di bagian atas tadi ada satu kata yang pakai depannya huruf kapital, belum diganti huruf. Sama huruf ada yang kecil tadi. tipe-tipe lah tadi. Di atas. Nah itu tuh. Oh, udah ada itu. Itu skripsi terus Di yang bawah di hasil bawah. penelitian. Nah itu random sampling Itu tuh skripsi. ada sama menyusun skripsi. Nah itu itu atasnya juga. menyusun skripsi. Nah, untuk bab 5 yaitu penutup terdiri daripada 2 bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Di mana pada kesimpulan yaitu berisikan tentang kesimpulan daripada analisis pada bab 4 di atas. Sedangkan saran yaitu berisikan tentang penyempurnaan daripada bab-bab sebelumnya untuk penyempurnaan skripsi tersebut. Izin memulai Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang telah kami susun, yaitu yang berjudul Analisis Perbedaan Penggunaan Kalimat Efektif pada Abstrak Skripsi Taruna STMKG tahun 2015 sampai 2016. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada Abdi Fatah Fauzan yang bertugas untuk menyusun bab 3. Lalu ada Adi Medin Hadi yang menyusun bab 2. Lalu ada saya, Abdan Ivana Wenang, yang menyusun bab 1. Lalu ada Bagus Franklin Smule yang bertugas untuk menyusun bab 4. Lalu Dani Wahyoldo Rahman yang bertugas untuk menjadi operator dan editor. Lalu yang terakhir ada Effendi Mora Simare yang bertugas untuk menyusun bab 5. Untuk bab 1 ini pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Siapa? Oke, terima kasih. Kelompok 2 dipersiapkan untuk bertanya setelah saya. Dinaikkan tolong. Yang saya ingin tanyakan kepada Abdan, bagaimana Anda bisa menulis bagian latar belakang sama perumusan? Anda tadi saya lihat rumusan masalah ada 3 item ya, apa 2 ya tadi ya? Oke, 3 benar. Ya, 3 item ini Anda menjelaskan bahwa bagaimana hubungan perbedaan pemahaman dan penggunaan kalimat efektif pada tugas akhir. Lalu dan seterusnya lah sampai kalimat itu. Tetapi saya bingung kenapa judulnya abstrak di sini nggak ada. Paham ya? Nggak nyambung nih. Jadi kenapa saya katakan tadi itu lebih spesifik dulu biar Abdan paham nih dan kawan-kawan nih. Di judulnya abstrak, oke. Tapi kalimat efektifnya ada, oke. Nah abstraknya itu nggak dibahas gitu. Paham maksudnya Abdan? Tolong jelaskan. Ya Pak, izin Pak, belum, ini lupa Pak, belum masukin keterangan abstrak ya Pak. Jadi abstraknya tulisnya di mana, Abdan? Kalau boleh tahu nanti Anda akan tulis. Nomor Mungkin 1. akan dibikin lebih spesifik lagi Pak di rumusan masalah, batasan masalah, dan selanjutnya Pak. Ya. Nah ini yang fatal nih, hati-hati. Jadi kalau Anda judulnya A,
otomatis harus ada di perumusan, otomatis juga harus ada di pembatasan, otomatis lagi ada di manfaat atau tujuan. Nah, jadi teman-teman, Abdan udah ngecek belum skripsi kakak kelas bahwa judul itu ada yang ditulis judul itu di bagian perumusan? Siapa? Ada. Udah ngecek ya? Oke, jadi itu yang saya tandai itu. Jadi buat teman-teman tolong diberikan note teman satu kelompoknya. Tolong naikkan ke latar belakang. Tadi saya baca ada menurut Her, fungsi utama. Terus ada lagi menurut Suparno. Ini kutipan lagi. Nah, 2 kutipan punya orang ini asli punya dia atau udah diganti sama Abdan? Siapa sudah mas saya Pak? Udah diganti ya kalimatnya ya. Oke, tolong turunin perbedaan penggunaan kalimat efektif tuh ya kan. Di sini ada efektif tuh, abstrak ya kan. Tetapi di perumusan tidak ada kalimat yang efektif sehingga bla 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 bla. Terus tolong turunin lagi. Tadi judulnya Anda mahasiswa apa taruna ya? Di cover atasnya taruna apa mahasiswa ya? Oh, oke. Tuh nggak nyambung tuh ya. Hati-hati tuh. Makanya saya pastikan lagi tuh Abdan dan kawan-kawan ditanda itu. Jadi antara judul sama kalimat yang di latar belakang sama rumusan harus matching, konsisten. Jadi kalau judulnya taruna berarti semuanya taruna. Paham Abdan? Tujuan penelitian sebagai berikut: mengetahui hubungan perbedaan akhir. Nah, ini coba lagi tujuan penelitian ke bawah. Nah, nggak ada abstrak juga tuh ya. Nanti diganti lagi tuh ya, Abdan ya. Manfaat. Siapa? Silakan kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Izin Pak, Baik, Prasyo. izin bertanya Pak kepada kelompok 1 Baik, terkait tadi di bab 1 kan ada bagian manfaat penelitian, baik. tapi hanya terdapat 2 poin, sedangkan di bagian lain seperti rumusan masalah terdapat 3 poin Pak. Ya, bagaimana tuh Abdan? Ingin Siap, menambah? terima kasih. Ya Pak, izin Pak, izin coba untuk menjawab Pak. Baik, Izin Pak, untuk ini tujuan masalah, rumusan masalah dan lain itu ada 3 poin, sedangkan yang di manfaatnya hanya terdapat 2. Nah, ini sebelumnya ini sudah saya tanyakan sebenarnya kepada Pak Hijar bahwa manfaat penelitian itu meskipun tidak sama jumlahnya dengan tujuan dan lain-lain, tetapi jika isinya sudah mencakupi dari sebelum-sebelumnya maka diperbolehkan Pak, walaupun hanya 2 Pak. Ya Pak, mungkin terima kasih. sudah menjawab Ya. atau belum? Benar yang pernah saya sampaikan. Jadi kalau tujuan Paraskio, tujuan sama perumusan setahu saya harus matching. Harus matching artinya berhubungan. Kalau dia 3 berarti 3. Artinya nomor 1 berkaitan berhubungan dengan nomor 1. Jadi perumusan masalah yang di nomor 1 berhubungan dengan tujuan penelitian nomor 1. Nah, kalau manfaat penelitian ini secara global boleh lebih dari 2 atau lebih dari 3 atau cukup 2 saja itu boleh. Sedangkan Abdan sama Paraskio pernah ngecek gak di skripsi STMKG yang ditanyakan itu, Paraskio atau Abdan? Siapa? Izin Pak, jika yang dari kakak kelas ada yang tidak sama Pak jumlahnya Pak. Untuk referensi dari kakak kelas sendiri Baik. berbeda-beda Pak. Ada yang sama seperti itunya dan ada juga yang tidak sama Pak. Oke, baik. Paraskio bagaimana Paraskio? Siap Pak, untuk yang saya cek sama Pak, 3 Pak, tapi untuk yang lainnya belum saya cek Pak. Oh, belum dicek. Itu tahun berapa Paraskio yang kamu cek di STMKG? Siap 2020 Pak. 2020. Kelas klimatologi. Siap instrumen Pak. Oh, instrumen. Kalau yang Abdan kelas apa? Yang kamu tadi bilang beda-beda. Siapa? Instrumen Pak. Instrumen. Tahun
2016 Pak. 2016. Oh, itu skripsi 2016 apa angkatan 2016? Angkatan 2016 Pak. Angkatan 2016. Skripsinya berarti 2020. Siap Pak. Oh, oke. Berarti ada perbedaan tuh Pak Rasgio. Ada yang lebih dari ada yang sama, ada yang beda gitu Pak Rasgio. Bagaimana tuh Pak Ijar menyikapinya? Kembalikan lagi kepada dosen pembimbing Pak Rasgio. Jadi nanti Anda pada saat penelitian skripsi fokuskan, tanyakan kepada dosen pembimbing. Kalau saya tadi sudah menjawab, artinya boleh sama, boleh juga lebih. Intinya kalau perumusan sama tujuan harus sama, tapi kalau manfaat boleh lebih atau sama gitu. Paham ya Pak Rasgio? Siap, paham Pak. Terima kasih Pak. Adim udah ngeliat contoh skripsi kakak kelas bahwa ada penelitian sebelum atau terdahulu di bab 2? Mohon izin Pak, untuk yang kalimat efektif ini sebelumnya dari STMKG sendiri belum ada Pak. Iya, bukan. Jadi, maksud saya bukan kalimat efektifnya. Yang saya tanyakan, kamu kan ngeliat skripsi kakak kelas di STMKG, di subbab penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu ada tidak digabung dalam satu paragraf atau terpisah gitu loh? Arti terpisah dijadikan tabel gitu. Pernah lihat nggak? baik Pak, izin jawab Pak. Untuk yang kami gunakan sebagai pembanding ini adalah dari jurusan instrumentasi Pak. Dan untuk tahunnya dari tahun 2015 dan 2016. Dan setahu kami tidak ada yang memakai seperti penelitian dahulu Pak. Jadi kebanyakan baru semua Pak. Di kampus STMKG skripsi kamu pernah ngeliat gak Adim? Judulnya analisis. Belum pernah atau udah pernah? Nah itu model penelitian. Punya siapa tuh? Siapa itu model penelitiannya Pak? Bukan kerangka berpikirnya. Mohon izin Pak, untuk pertanyaan tadi yang tentang analisis itu kebanyakan dari jurusan instrumen yang kami lihat untuk abstraknya, skripsinya itu judulnya tidak ada yang analisis Pak, karena instrumen itu kebanyakan membuat alat Pak. Oke. Jadi seperti menciptakan suatu alat Pak. Baik. Siap, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Model penelitian sama kerangka berpikir beda atau sama, Dim? Siap, beda Pak. Mohon maaf Pak. Kenapa beda? Izin Pak, izin jawab Pak. Baik. Untuk kerangka berpikir itu definisinya adalah sebuah model atau gambaran berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sedangkan kami itu model penelitian yaitu menjelaskan tata cara dan urutan-urutan pengambilan data dari hasil penelitian yang selanjutnya akan kami analisis dan hasilnya akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Siap, terima kasih. Oke. Itu jawaban sendiri atau lihat internet yang model penelitian? Izin Pak, untuk model penelitian itu saya buat sendiri Pak, karena dari gambarnya saja sudah terlihat Pak, mohon maaf. Ya, maksudnya Anda ngelihat menjelaskan model penelitian itu sesuai yang ada di tayangan ini kan, di screen share ini kan? Siap ya Pak. Oke, bukan dari Google kan? Siap, bukan Pak. Untuk yang Google dari cuman kerangka berpikir saja Pak. Oke, Siap Pak. ya. Ada yang bertanya kelompok 3? Betul Pak. Ya. Izin Ada? Pak, izin tanya Pak. Oh ya, silakan. Izin Pak, tadi di subbab 2.2.3 ada tulisan kalimat bertita, dan pertanyaannya apakah pengertian dari kalimat bertita tersebut? Ya, Saya terima kasih Noval. Silakan tulis tadi Pak Rasgio sama Noval. Ya, silakan Nadim. Mohon izin Pak, sepertinya itu tipe Pak. Mohon maaf Pak. Mohon maaf kepada rekan Noval, itu sepertinya tipe. Maksudnya Harusnya? berita. Gitu. Berita bukan bertita. Pak. Nah, Anda ngambil dari internet berarti ya? Siapa? Iya Pak.
Jika disampaikan secara tertulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik berupa kalimat bertita. Oke, harusnya berita. Ya. Tanda terus apa nih? Koma ya? Koma tanda tanya berupa kalimat tanda tanya berupa kalimat tanya, tanda seru berupa kalimat perintah. Dan di sana intonasi tinggi dan rendahnya suara dan ekspresi. Ya. Oke. Bagaimana Noval? Siapa? Oke, terima kasih. Lanjut bab 3. Tadi sempat saya baca, artinya yang tadi dijelaskan Abdi ada teknik wawancara. Sebenarnya Anda pakai wawancara atau angket, Abdi? Coba isi Pak. Jadi bentuk tujuan penelitian kami kan itu ada 3 variabel Pak. Baik. Kami itu kami menggunakan data abstrak yang tadi untuk mencari data penggunaan kalimat efektif. Nah, selama kami membedah teori, ternyata kami menyadari bahwa ada variabel tertentu yang mempengaruhi penggunaan kalimat efektif ini. Nah, jadi setelah kami temukan ternyata pemahaman penulis abstrak itu ternyata berpengaruh, sehingga kami menggunakan 3 variabel Pak. Itu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel intervensi. Nah, di sini kami menggunakan wawancara untuk menemukan pemahaman dari narasumber yang menyusun skripsi tersebut, sehingga kami bisa melakukan validasi data dan juga melakukan hubungan tadi yang ada di rumusan masalah. Kan tadi kata abstrak, kalimat efektif. Berarti di abstrak judulnya si A, misalnya nama si A tarunanya, oh ternyata abstraknya kalimat tidak efektif. Dijelaskan nggak begitu nih? Siapa? Di bab 4-nya. Siapa itu kami tidak jelaskan Pak. Wah, harusnya dijelaskan. Kayak misalnya kan analisis, berarti kan Anda membedah kalimat yang efektif atau tidaknya di bagian abstrak, taruna si A, taruna si B, taruna si C. Nah, itu maksud saya. Kalau Anda bedah, artinya dianalisis, judulnya ada analisis. Berarti kan kita ingin mengetahui seberapa jauh taruna itu menulis. Bisa ada kata tadi 75 gitu dan seterusnya. Kalau yang wawancara saya udah ngerti lah, pasti Anda yang mengetahui pemahamannya. Cuma saya tidak terlalu detail untuk mengarah ke situ. Maksud saya, kenapa nih ada angket, terus tadi Abdi nggak ada angket, akhirnya jadi angket kan gitu kan. Terus berikutnya bagaimana bisa dapat nilai itu, saya ingin memastikan itu saja. Siapa? Pak, izin menjelaskan Pak. Ya. Jadi begini Pak, yang pertama itu kan ada wawancara Pak. Tapi baik, karena mungkin beberapa dari seniornya kan ada yang sudah kerja atau sudah repot gitu Pak ya. Baik. Kan waktunya juga tipis. Jadi kami memakai angket sekalian Pak melalui Giform. Karena isinya sama wawancara, soal dan lainnya itu sama, cuma menggunakan Giform Pak. Karena mengikuti situasi dari senior juga yang sudah kerja dan repot seperti itu Pak. Baik. Jadi kami menyebutnya angket dan juga satunya wawancara. Lalu untuk nomor-nomor ini yang kalimat jumlah efektifnya 72 dari senior baik, skripsi 2015 itu kami mengambilnya dari jumlah totalnya Pak. Total apa tuh? Jadi izin Pak, jadi kami kan mengambil jumlah, mohon maaf, abstrak skripsinya itu dari beberapa senior, abstrak senior. Itu kan ada banyak Pak. Nah itu secara totalnya itu sebanyak itu Pak abstraknya yang menggunakan kalimat efektif seperti itu. Jadi kami gabung jadi satu Pak. Karena kan kami tidak membahas secara individual, tapi kami membahasnya dalam satu kelompok Pak. Jadi saya tambahkan buat teman-teman nanti di bab 5 itu Effendi, sebenarnya bab 5 itu paling cepat daripada yang bab-bab lain. Nah, cuma Effendi nanti dan kawan-kawan harus sinkron ke bab 4. Hasil penelitian yang ada di bab 4 Anda jelaskan, oh di sini ada letak tidak efektifnya, di sini ada persamaan kalimat efektifnya dari apa kesamaannya, misalnya keparalelannya atau kelogisannya nanti dijelaskan di situ. Nah, Pak, sekarang kan permasalahan udah mepet nih waktunya nih. Pertanyaan saya nih buat Anda juga.
Bagaimana memperbaikinya? Ya sudah, sebisa Anda yang Anda kerjakan saja. Walaupun Anda nggak rubah total nggak apa-apa. Artinya Anda sudah berusaha, saya kagum, bangga dengan Anda. Tetapi ini buat jadi pembelajaran kita semuanya pada saat nanti penulisan ilmiah atau skripsi. Jadi harus tahu konsepnya yang ada di bab 5, bab 4, bab 3, dan bab 2, dan bab 1. Dan pastinya berhubungan dengan itu. Tambahan dari saya di bab 5. Ada yang ditanyakan? Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kami akan mendiskusikan hasil revisi kami. Yang mungkin kita bisa langsung saja ke perkenalan anggota. Sebelumnya nama saya Dani Menang, yang bertugas di bab 1. Lalu ada juga rekan kami yang Bapak Fauzan, bertugas di bab 3. Lalu ada Adina Dinani, nyusun bab 2. Lalu ada Bagus Franklin Simule, nyusun bab 4. Lalu Dani Wahyu Aldo Rahman sebagai editor dan Effendi Morris Mare sebagai penyusun bab 5. Lanjut kita bahas di judulnya. Pada saat presentasi kemarin ada revisi bahwa judulnya tidak sesuai dengan isinya. Jadi maka dari itu kami memperbaiki isinya. Jadi untuk judulnya akan tetap menjadi abstrak skripsi taruna. Jadi mahasiswanya yang di isinya kami ubah menjadi taruna. Oh ini Kak Ido yang belum kalimat efektif kalimat yang pada abstrak. Nah iya gitu tuh. Tambahin tuh. Kelewat. Pada abstrak gitu. Pada abstrak skripsi. Lalu pada bagian ini sebelumnya belum ada keterangan abstrak sehingga kalimat ini tidak sesuai dengan judul. Maka dari itu kami perbaiki dengan revisi yang terbaru, yaitu dengan menambahkan abstrak skripsi sehingga informasinya lebih jelas. Ya, lanjut. Dalam penyusunan abstrak. Ya, boleh. Lalu selanjutnya pada bagian di highlight ini adalah hasil revisian kami, yaitu yang pertama, sebelum direvisi belum ada keterangan pada skripsi, lalu untuk tarunanya itu masih mahasiswa sehingga tidak sesuai dengan judul. Maka dari itu kami menggantinya dengan menambahkan keterangan abstrak skripsi dan mengganti kata mahasiswa menjadi taruna sehingga sesuai dengan judul yang masih kami. Ya, mungkin untuk bab 1 cukup revisinya, lanjut ke bab 2 yang akan dijelaskan oleh Saudara Adi. Ini Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pada bab 2 dahulunya. Kemarin kalau tidak salah ada yang salah, yaitu di bagian tulisan bertita. Di sebelumnya itu kan kalimatnya itu maksudnya bertita, tetapi kata-kata yang sebenarnya itu adalah berita, jadi typo, salah ketik, yaitu harusnya memakai berita. Lalu mungkin ada beberapa salah ketik ya di beberapa subbab yang di dalam dasar teori. Baik, untuk bab 2 sudah selesai pada bab pertama, mungkin di subbab selanjutnya untuk bab 3 tentang metodologi penelitian itu diganti menjadi metodologi penelitian. Tidak ada, untuk sesuai dengan saran Kaiser kemarin itu kami tidak merubah terlalu banyak untuk metodologi penelitiannya, karena teknik yang kami gunakan sudah sesuai dan sudah kami jelaskan juga kepada Pak Ija tentang bagaimana kami mengambil datanya, yaitu dengan dua jenis pengambilan. Hanya saja untuk saat ini untuk ini ada perubahan pada
teknik pengumpulan data observasi. Untuk observasi. Nah, di observasi ini di bawah, lagi bawah di kalimat baru setelah objek demikian. Itu kami tambahkan yaitu melakukan pembedahan. Mungkin untuk dari bab 3 itu saja perubahannya, karena sesuai dengan instruksi sesuai dari saran dari Fajar mengenai pembahasan nanti dan data yang akan kami cari dan kami olah itu adalah kalimat per kalimat. Jika nanti di pembahasan kami akan mengubah jumlah tabelnya, jumlah dan jenis data yang akan kami analisis, yaitu kalimat per kalimat, tidak dengan perbandingan jumlah kalimat yang salah, namun dengan perbandingan kalimat per kalimat. Untuk bab 3 itu saja. Terima kasih. Mohon izin Pak, untuk di bab 4 ini saya telah menemukan beberapa kalimat yang bisa dianalisis dari skripsi Taruna 2015 dan 2016. Misalnya ada di bab 2. Nah, saya menemukan kalimat yang tidak efektif karena ada pemborosan kata-katanya dan kalimatnya ada yang tidak baku. Nah, itu yang saya sebut itu dari angkatan 2015. Nah, untuk 2016-nya saya menemukan hampir semua dari 2016 itu yang saya udah analisis, kalimat efektifnya ada yang sudah benar dari segi pola kalimat, tanda kalimat, terus kemudian kata bakunya. Dari data yang saya ambil, saya menemukan 2015 lebih banyak salah pada kalimat efektifnya. Nah, itu yang mempengaruhi nanti tabel indikatornya. Dan kemudian dari 2016 hampir semuanya kalimat efektif yang saya sudah analisis dari beberapa sampel, hampir semuanya lumayan benar. Siap, terima kasih. Mohon izin pada bab 5 ataupun karena tadi di pembahasan ada tambahan mengenai kalimat per kalimat tentang keparalelan dan atau pemborosan kalimat, maka nanti kesimpulan akan ada perubahan atau pembahasan mengenai keluhan tersebut. Mungkin sekian revisian dari kami. Mungkin jika masih ada kesalahan akan kami cek kembali dan akan kami perbaiki lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.